Pemanfaatan ruang untuk investasi di Bali mestinya diawasi ketat. Rujukannya bisa mengacu pada Permen PU nomor 22 tahun 2007. Jika ini menjadi acuan dan diterapkan, maka bencana akibat longsor yang menelan korban jiwa bisa ditekan. Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan FTP Unwar, Profesor Inengah Sunarto mengatakan, kejadian tanah longsor di Bali yang menelan korban jiwa membuat semua pihak miris dan prihatin. Di lain sisi juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam mematuhi rujukan regulasi yang ada. Tata ruang telah tertuang dalam Permen PU nomor 22 tahun 2007 tentang pedoman teknis penataan tata ruang kawasan longsor. Aturan ini bagian dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, namun dalam kondisi cuaca ekstrim dengan curah hujan yang sangat tinggi, seperti saat ini potensi tanah longsor sangat tinggi. Namun jika Permen PU nomor 22 tahun 2007 ini konsisten dilaksanakan, maka tidak akan terjadi pelanggaran tata ruang kawasan yang menyebabkan terjadinya longsor. Dijelaskan bahwa semua kawasan memiliki potensi longsor, hanya saja tipenya berbeda-beda yang diketahui melalui analisis. Dari hasil analisis ini mestinya dipatuhi oleh semua pihak. Jangan sampai membangun di kawasan yang sudah masuk kategori potensi longsor tinggi. Dalam pola tata ruang ini, kalau mau konsisten dengan Permen PU nomor 22 tahun 2007 itu sebenarnya sudah ada metodenya. Bagaimana menemukan polanya, baik dari membentuk topologi sebuah kawasan, indikator penyebab kelongsoran, aspek fisik alami seperti kondisi geologi, kemiringan lereng, hidrometeorologi, hidrologi, dan sebagainya, termasuk juga aktivitas manusia. Apalagi aktivitas manusia begitu padat sehingga tidak dapat dipungkiri pelanggaran-pelanggaran terjadi. Untuk mengendalikannya perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah pusat hingga daerah bahkan aparat desa adat, sehingga masyarakat tumbuh pengetahuannya tentang potensi longsor suatu kawasan. Dengan demikian, hal-hal yang tidak diinginkan seperti tanah longsor tidak terjadi seperti yang terjadi di Ubung Denpasar dan Piket Klungkung yang memakan korban. Ketut Winata, Bali Post melaporkan.